adik-adik. Halo adik-adik, kita ketemu lagi ya. Ketemunya dengan siapa nih? Ini dengan siapa? Kak Sri. Kak Sri. Ini dengan siapa adik-adik? Kak Dewi. Nah, yang pemain musiknya nih dengan Kak siapa nih? Kak Jessica. Kak Sri, hari ini ya, Kak Dewi tuh pakai bajunya nih. Kak Sri juga. Aku juga. Lucu. Kak Jessica juga. Kepalanya bagus ya. Ini nih yang Kak Dewi tahu ini biasanya kalau kita mau pergi ada acara pesta ya Kak, ini bawa kado. Iya. Kayaknya nih kita nih kayaknya mau ke pesta nih. Wow. Tahu nggak Kak Sri? Kenapa sih Ini nanti ya firmannya ya, adik-adik tunggu ya firmannya. Firmannya itu kayaknya mengenai pesta-pesta gitu loh. Pesta-pesta ada yang kayaknya mau pernikahan gitu Kak. Kita jadi kadonya. Jadi kadonya. Wah, aku senang sekali. Kalau gitu sekarang Kak ya, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dulu adik-adik ya. Mau memuji Tuhannya itu dengan sungguh-sungguh. Iya. Dengan sukacita. Dengan sukacita. Karena itu aku senang loh jadi anak Tuhan. Betul sekali Kak Cide. Semangat ya, semangat. Yuk, kalau gitu adik-adik kita mulai ya, kita mulai memuji Tuhan. Lagunya apa Kak? Aku senang jadi anak Tuhan. Ya, aku senang jadi anak Tuhan. Ayo Kak, yes. Gimana ya? Kalau senang tuh betul ya Kak? Enggak, bukan. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Aku senang ya. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Tuhan Yesus gak suka. Aku senang lagi Kak. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan Gak gak boleh boleh jelek ya. Cengeng itu jelek. Cengeng itu jelek. Cengeng itu jelek. Tuhan Yesus Satu lagi Kak, ngambek ngambek itu jelek. Ngambek itu jelek. Ngambek itu jelek. Tuhan Yesus gak suka. Tuh adik-adik, bohong nggak boleh, sombong nggak boleh. Cengeng nih, suka ada yang cengeng lu. Sekarang kan ada sekolahnya, sekolah minggu tuh udah offline, udah datang ke gereja. Udah pada datang, iya Kak. Karena sudah lama nggak ketemu kakaknya, masih ada yang suka nangis. Mama aku nggak mau, jelek ya, itu jelek ya adik-adik ya. Pokoknya kalau laginya offline, datang nggak boleh cengeng. Atau kalau duduknya, kan duduknya ada jaraknya sekarang Kak Sri, nggak boleh deket-deket, terus suka ngambek. Aku mau ya deket-deket, mau deket sama kakak aku, ngambek tuh. Itu gak bagus. Jelek. Tuhan Yesus Nggak suka. Kalau Iya. gitu sekarang Kak Sri, kita mau lanjutin ya. Kayaknya kita mau apa ya besok ya? Kita mau berdoa dulu. Kak Cidewi seneng kalau mau doa. Lagunya apa Kak? Bapakku datang, tapi sebelumnya yuk sikapnya yang baik dulu. Ya, kita mau berdoa, tapi sebelum berdoa kita nyanyi dulu ya, Bapakku datang. Iya Kak. Bapakku datang padamu, naik
Yuk adik-adik kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, kami boleh berkumpul lagi, memuji namamu. Terima kasih untuk kesempatan, untuk badan yang sehat, untuk memujimu. Tuhan, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hatimu. Biarlah Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah doa, Kak. Seneng ya. Karena kita udah siap nih. Sekarang kita mau lanjutin lagi, Kak. Kita Langsung. mau lagu apa lagi? Langsung itu Kak, yang banyak buah-buahnya. Oh, aku tahu itu buah mangga, buah manggis. Oh, bukan Kak. Kata Iya. Kak, sih buah-buahan. Aku tahu buah-buahan. Aku juga suka buah-buahan loh, Kak. Kasih juga, tapi yang ini lebih baik lagi. Buah apa ya? Yang membuat Coba kita tanya adik-adik tahu nggak? Coba Oh kasih tanya iya, dulu. betul. Adik-adik tahu? Buah mangga? Kak, buah mangga? Yang ini, yang ada gininya. Oh, Kak Ada ini gininya. tahu. Itu buah. Oh, Adik-adik tahu ya? Tahu ya? Tahu nggak? Iya, ada yang bilang nggak tahu, Kak. Tahu ya pasti ya. Adik-adik pasti tahu. Kalau gitu, ayo Kak, kita Langsung nyanyiin saja kita nyanyiin ya. Buah-buah. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yuk, sekali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kak, itu ya ada berapa sih, Kak? Kasih, Kasih. sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Coba Kak Cidewi mau tanya nih, adik-adik punya nggak ya? Kasih. Punya nggak? Punya dong. Punya. Iya, Kak Cidewi percaya ya. Adik-adik karena sudah sering online, walaupun nggak ke gereja ya. Iya. Sekarang udah offline, tapi pasti adik-adik penuh dengan Kasih. Jadi ada suka Cita. jadi buah-buahnya udah banyak tuh. Banyak. Kalau gitu berarti kalau udah punya buah-buahnya berarti udah siap dengan firman dong, Kak. Betul sekali. Apalagi sudah rajin setiap minggu kan dengerin firman, pasti buah-buah rohnya ada di adik-adik. Kalau gitu berarti adik-adik udah siap nih mau dengerin firman ya yang dibawain sama Kak Esther yang kita pakai ini nih. Kenapa Kak Esther nih ya? Kalau gitu sekarang kita mau nyanyi lagu firman Tuhanku dengar ya, Kak, buat menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo Kak Jess. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh
Adik-adik, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin ya Tuhan, Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. 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 Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, ikut Kak Cidewi berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah Engkau sudah menerima menerima puji-pujian kami. puji-pujian kami. Tuhan, Tuhan, biarlah biarlah puji-pujian kami puji-pujian kami menyenangkan menyenangkan hatimu. hatimu. Tuhan, Tuhan, kini saatnya kini saatnya kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan sebagian sebagian firman-Mu. firman-Mu. Biarlah Biarlah kami dapat kami dapat mengerti mengerti kehendak-Mu. kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. di dalam Di nama dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah puji-pujian. Kalau gitu sekarang kita tinggal panggil Kak Esther. Kak Esther yang mau kasih tahu nih, kenapa nih kita pakai ini yang tadi Kak Cidewi bilang ya. Kalau gitu kita panggil ya. 1, 2, 3. Kak Esther. Nah, itu sudah kelihatan tuh Kak tuh datang. Yuk, Nah, kita duduk yang manis dulu yuk. Iya. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Esther. Siapa di sini yang dari awal bulan sampai sekarang setiap kali mengikuti ibadah sekolah minggu? Nggak terasa loh, ini sudah minggu terakhir di bulan Agustus. Dari awal minggu sampai minggu kemarin tidak pernah bolos, tidak pernah bolong. Ikut setia mengikuti ibadah. Bahkan mungkin ada yang ikut offline di gereja, terus ikut lagi ibadah online di gereja. Siapa? Ayo. Adik-adik, kalau adik-adik mengikuti terus ibadah sekolah minggu dan adik-adik mendengarkan dengan sungguh-sungguh, adik-adik pasti ingat kakak-kakaknya menceritakan firman Tuhan tentang Ibu Naomi dan Ibu Rut. Ingat gak? Nah, adik-adik ingat gak? Keluarga Ibu Naomi waktu itu dari Bethlehem, dia pindah ke Moab. Terus sesampainya di Moab, dia balik lagi ke Bethlehem. Dan ketika dia kembali ke Bethlehem itu, dia kembali dengan sedih. Tidak ada sukacita adik-adik. Pahit rasanya hidupnya dia. Kenapa adik-adik? Ingat gak? Karena suaminya dan 2 orang anak laki-lakinya meninggal. Bahkan salah seorang menantunya pun meninggalkan dia adik-adik ketika kembali ke Bethlehem. Dan dia hanya bersama dengan seorang menantunya yang bernama Rut. Hari ini Kak Esther juga masih mau menyampaikan firman Tuhan mengenai Ibu Naomi, Rut, dan Bapak Boas. Tetapi hari ini adik-adik kita akan belajar satu hal. Bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tuhan selalu memberikan berkat yang terbaik untuk anak-anak yang mencintai Tuhan. Kak, mengasihi dan mencintai Tuhan itu seperti apa sih? Seperti apa adik-adik? Ada yang bisa jawab? Apa? Nih, salah satu contohnya. Adik-adik setia.
datang ibadah. Mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Itu salah satu mengasihi Tuhan. Dan ketika firman disampaikan oleh kakaknya, adik-adik mendengarkan, mengingat, menyimpannya di dalam hati adik-adik. Dan yang terpenting apa adik-adik? Adik-adik harus melakukannya sehingga hati Tuhan disenangkan. Hati Tuhan menjadi sukacita dan adik-adik pasti mendapatkan berkat yang terbaik. Kak Esther mulai ya. Alkitabnya udah disiapin? Jadi nanti pada saat kita buka Alkitab, adik-adik nggak bingung cari Alkitabnya di mana. Udah siap? Jangan terganggu sama yang lain. Kak Esther mulai ya adik-adik ya. Menyambung firman minggu lalu, Bapak Boas dan Ibu Rut, mereka semakin saling mengasihi adik-adik. Bahkan Bapak Boas adik-adik, dia berencana untuk segera menolong daripada keluarga Ibu Naomi. Bapak Boas mau untuk menebus semua harta milik Elimelech, suaminya Ibu Naomi itu. Dan Bapak Boas berencana untuk menjadikan Ibu Rut ini sebagai istrinya, mau menikahi Ibu Rut dan menjadikan Ibu Rut ini sebagai istrinya. Wah adik-adik, tapi adik-adik itu nggak semudah begitu adik-adik. Karena pada saat itu ada aturan yang berlaku, ada peraturan yang harus ditaati oleh Bapak Boas. Apa itu adik-adik? Pada saat itu Bapak Boas harus menemui seorang bapak. Ini adalah saudara dekatnya Elimelech. Kak Esther menyebut ini adalah bapak penebus, gitu ya adik-adik ya. Nah, bapak penebus ini dia adalah orang yang pertama, urutan yang pertama, yang mempunyai hak pertama kali untuk menebus harta milik Elimelech, suaminya Ibu Naomi ini. Dia dulu yang boleh menebus, dia di urutan pertama, setelah itu baru urutan yang kedua adalah Bapak Boas. Nah adik-adik, tanpa berlama-lama lagi Bapak Boas bergegas untuk segera menolong keluarganya Ibu Naomi ini. Dia langsung pergi nih adik-adik ke pintu gerbang terdekat sebuah tempat pertemuan. Dia ajak juga tuh adik-adik tua-tua di situ untuk diajak menjadi saksi pada saat nanti Bapak Boas bertemu dengan Bapak penebus ini adik-adik. Nah, ketika sampai di tempat pertemuan itu, Bapak Boas tunggu nih. Kok yang Bapak penebusnya belum datang ya? Tunggu lagi. Kok belum kelihatan? Biasanya Bapak penebus nih lewat di sini nih adik-adik. Kok hari ini belum kelihatan ya? Belum datang ya? Ditunggu. Sampai kemudian lihatlah datang Bapak penebus ini. Wah itu dia. Bapak penebus itu udah datang. Bapak Boas segera menemuin. Hai saudaraku, aku Boas. Aku mau berbicara. Ada hal yang harus aku sampaikan. Mari sebentar. Kita pergi ke tempat pertemuan. Di sana juga ada tua-tua. Aku mau ngobrol sesuatu terhadap kamu. Ikutnya adik-adik. Nah, kita sekarang ambil Alkitabnya adik-adik. Apa sih yang dikatakan Bapak Boas itu kepada Bapak penebus itu? Adik-adik buka di Perjanjian Lama. Adik-adik buka di Rut. Kitab Rut. Perjanjian Lama, Kitab Rut. Udah ketemu belum? Rut itu sebelum 1 Samuel adik-adik. Udah? Adik-adik buka di pasal yang terakhir. Rut 4 ayat 4. Sekali lagi, Rut 4 ayat 4. Esther tunggu deh. Udah? Kita baca ya. Agak panjang nih adik-adik. Kita baca ya. Rut 4 ayat 4. Ini yang dikatakan Bapak Boas kepada tadi, Bapak penebus itu ya adik-adik. Dikatakan begini Bapak Boas. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini
dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau dan sesudah engkau aku. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Ya adik-adik, yang tadi Kak Esther bilang, Bapak penebus ini di urutan pertama untuk menebus harta milik Elimelech, harta milik keluarga Ibu Naomi. Kalau Bapak ini nggak mau menebus, baru nanti Bapak Boas di urutan yang kedua. Jawaban Bapak ini apa adik-adik? Ketika tadi Bapak Boas berkata yang seperti kita tadi baca. Dia berkata begini, oke, aku akan tebus harta milik Elimelech ini. Karena aku saudara terdekatnya. Wah, tadinya kan yang mau nolong Pak Boas ya adik-adik. Tadinya kan Pak Boas yang mau menebus. Sekarang ini berkata, aku akan menebusnya. Terus Bapak Boas berkata lagi, baiklah, jika engkau yang mau menebusnya, maka engkau juga harus menikahi Rut, wanita Moab itu, karena dia adalah menantunya Naomi. Duh, adik-adik, menebus harta Bapak ini mau. Nanti kalau Bapak ini mau juga untuk menikahi Ibu Rut, Bapak Boas rencananya untuk menikahi Ibu Rut nggak jadi dong. Wah, padahal Ibu Naomi juga berdoa agar Ibu Rut dan Bapak Boas ini bisa menikah adik-adik. Tadi yang Kak Esther katakan di depan, apabila kita mengasihi Tuhan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Adik-adik, tahu nggak jawaban Bapak ini apa adik-adik? Ketika dikatakan untuk menikahi Ibu Rut, Bapak ini kemudian berkata, wah Pak Boas, kalau aku untuk menebus harta sih aku oke, bisa. Tapi kalau aku untuk menikahi Ibu Rut, menantunya Naomi itu, wanita Moab itu, aku nggak bisa. Dah, gini aja, aku melepaskan hakku, aku berikan kepadamu. Aku tidak akan menebus hartanya Elimelech dan aku tidak akan menikahi Rut itu. Ketika didengarnya Bapak Boas, Bapak penebus ini berkata itu adik-adik, kemudian Bapak Boas berkata kepada tua-tua yang tadi ikut di dalam pertemuan itu, Bapak Boas berkata, kalian mendengar ya apa yang dikatakan tadi oleh Bapak penebus ini, kalian menjadi saksinya ya, bahwa dia sudah melepaskan haknya dan diberikan kepada aku, kata Bapak Boas. Adik-adik, di akhir musim panen terjadi pesta yang meriah di Bethlehem. Ternyata itu adalah pesta pernikahannya Bapak Boas dan Ibu Rut. Mereka menikah, dirayakan dengan sangat meriah adik-adik. Adik-adik lihat nih, orang-orang pada datang, orang-orang ikut merayakan pesta pernikahan itu. Adik-adik lihat, semuanya senyum, semuanya ikut bahagia merayakan hari bahagia antara Bapak Boas dan Ibu Rut. Dan Ibu Naomi, dia yang tadinya sedih ketika kembali ke Bethlehem, dia sekarang menjadi bersuka cita adik-adik. Doanya didengar oleh Tuhan, dia mengasihi Tuhan dan Tuhan memberikan yang terbaik. Dia berdoa agar Ibu Rut mendapatkan menantu lagi, Ibu Rut dapat menikah lagi dan dia mendapatkan menantu, dan akhirnya itu terjadi. Ibu Rut orang yang setia, tidak meninggalkan mertuanya. Dia mengasihi daripada mertuanya. Dia ikut mertuanya kembali ke Bethlehem dan dia juga mendapatkan berkat, mendapatkan sandaran yaitu Bapak Boas. Mereka sangat bersuka cita.
Yang tadinya sedih, Tuhan ubah menjadi sukacita. Yang tadinya pahit, Tuhan ubah menjadi yang manis. Tidak berapa lama, Bapak Boas dan Ibu Rut mendapatkan seorang anak bayi laki-laki. Dan adik-adik tahu, bayi itu diberi nama Obed. Tetangga-tetangganya berkata, puji syukur kepada Tuhan Naomi, kamu mempunyai seorang cucu. Cucu ini akan menjadi penolong dan penghibur bagi kamu. Adik-adik tahu siapa Obed itu? Obed itu adalah kakeknya Raja Daud. Obed itu nanti namanya tertulis dalam silsilah Tuhan Yesus. Kenapa adik-adik? Keluarga daripada Ibu Naomi, Ibu Rut, dan Bapak Boas mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Berkat yang terbaik dari Tuhan. Karena mereka semua mengasihi Tuhan. Adik-adik pasti juga mau kan mendapatkan berkat yang terbaik. 1. Kasihilah Tuhan. Cintailah Tuhan. Seperti yang tadi Kak Esther sudah sebutkan. Contoh-contoh mengasihi dan mencintai Tuhan. Adik-adik semua mau ya untuk mengasihi Tuhan? Amin? Iya. Rajin ke sekolah minggu, mendengarkan firman, dan melakukannya. Sekarang kita lipat tangannya, bangkit berdiri, kita mau berdoa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami belajar lagi Tuhan, satu hal, kami mau mengasihi Engkau. Kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau sejak dari kami kecil ini Tuhan, dengar-dengaran akan firman-Mu, menyimpannya di dalam hati kami dan kami melakukannya. Sehingga hati-Mu sukacita dengan hidup kami. Hidup kami boleh berbuah-buah dan selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Tuhan, berkatilah gereja kami, berkatilah pembangunan gereja kami. Tuhan juga memberkati Papa dan Mama. Tuhan memberkati guru-guru di sekolah. Tuhan juga memberkati kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Halo adik-adik, ketemu lagi sama dengan Kak Alan. Nah adik-adik, tadi udah memuji Tuhan, udah firman, udah dengerin firman juga. Sekarang waktunya aktivitas. Sebelum aktivitas, yuk kita biasanya temenin adik-adik ngerjain pekerjaan sekolahnya ya. Siapin bukunya sama bolpen atau pensil. Kak Alan kasih tahu semuanya aktivitas hari ini. Kita tulis mulai dari tanggal dulu, tanggal 28 Agustus 2022. Judulnya hari ini, Rut menjadi istri Boas. Bahannya ambil dari Rut 4. Rut 4 berarti semua di ayat di Rut 4. Nah, ayat masnya hari ini Mazmur 37 ayat 4 yang berbunyi, sama adik-adik juga siapin Alkitab, buka Mazmur 37 ayat 4. Kakak bacain, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kakak ulangin lagi ya.
dari awal nih, tanggal 28 Agustus 2022, judulnya Ruth menjadi istri Boas. Bahannya diambil dari Rut 4. Ayat masnya hari ini, Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Diinginkan hatimu, maaf. Udah, itu aja. Nah, tujuannya apa? Kalian harus tahu. Tadi Kak Esther berfirman apa ya? Nah, tujuannya udah diucapin sama Kak Esther tadi. Kalau adik-adik perhatiin firmannya, pasti tahu. Nah, kita tutup Alkitabnya. Kakak hari ini memberikan lembaran aja untuk mewarnai. Nah, di situ ada gambar Boas sama Ruth dan sama Naomi. Nah, tinggal adik-adik nanti warnain sesuai dengan kreasinya adik-adik, pakai pensil warna, cat lukisan atau dengan krayon. Sekreasi mungkin adik-adik nanti tinggal di-post aja di Instagram di Tabernacle Family Junior. Di bawah ini ya. Linknya juga ada di bawah. Terima kasih adik-adik. Bye-bye.